Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Berjumpa kembali di channel Hari Asprion Official. Dan video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita menghitung nilai hasil mata kuliah. Jadi bagi mahasiswa yang biasanya ketika nilai dari dosen sudah keluar, ada yang mempertanyakan nilainya. Nah, sebelum mempertanyakan nilainya, mungkin mahasiswa juga perlu tahu bahwa nilai itu juga tidak ujuk-ujuk muncul A, B, C, D, atau E, dan seterusnya. Tapi dosen biasanya merekap dari hasil penilaian yang selama satu semester dijalankan. Nah, ada contoh aturan penilaian di sebuah perkuliahan, misalkan seperti ini. Bahwa penilaian mata kuliah diambil dari beberapa komponen, dan masing-masing komponen penilaian itu memiliki bobot atau persentase berikut ini. Nah, contohnya ini ada nilai kehadiran, atau di sini disebut dengan APS ya, atau absen gitu ya. Bobotnya 10%, kemudian tugas 20%, UTS 30%, dan UASnya 40%. Nah, ini nilai akhirnya dihitung berdasarkan rumus ini ya. Ini nanti bisa dilakukan di Excel misalkan. Nah, kemudian untuk konversi nilainya, dari mana nilai A, B, C, D, atau E itu muncul, itu dari sini. Ketika nilai akhirnya atau nilai angkanya itu 80 sampai 100 maka A, dan ikuti rentang seperti ini terus ya. 70 sampai 79 B, 60 sampai 69 C, 50 sampai 59 D, dan di bawah 50 itu nilainya E. Nah, seperti itu. Sekarang kita akan belajar bagaimana menghitungnya. Misalkan nih, kita akan membuat nilai ya. Misalkan gini. Kita buat tabel lah ya, nomor, kemudian NPM, kemudian nama, kemudian di sini mungkin kita langsung masukkan nilai ya, atau komponen nilai. Nah, di sini misalkan nilai kehadiran atau di tadi APS gitu ya. Kemudian ini kasih bobotnya 10% itu. Kemudian tugas kita kasih 20%. Kemudian UTS kita kasihnya 30%. Dan kolom berikutnya atau sel berikutnya yaitu UAS ini 40% ya. Nah, kemudian di sini kita buat nilai huruf lah ya, atau nilai akhir. Kemudian di sini nilai huruf. Oke. Nah, ini kita atur dulu supaya rapi. Ini kita merge cell, kemudian kita letakkan di tengah. Oke, mungkin langkah untuk merapikan ini nanti bisa dilewati saja. Yang penting paham bagaimana cara menghitung nilainya. Ini kita merge juga. Kemudian ini kita merge sama. Oke, ini mungkin kita bisa perkecil saja, terapkan wrap text, kemudian supaya dia di tengah gini ya. Nah, oke. Nah, misalkan mahasiswa pertama atas NPM-nya misalkan 20.01.0056 misal. Namanya misalkan Budi. Nah, kemudian nilai kehadirannya. Nah, nilai kehadiran ini sebenarnya dapat dihitung misalkan gini. Anggaplah total kehadiran dalam satu semester itu misalkan 16 kali. Kemudian Anda hadir 14 kali gitu ya. Misalkan Anda 14 kali hadir, berarti menghitungnya gini. Sama dengan 14 dikali dengan 100/16. Nah, itu berarti Anda hadir 87,5 nilainya gitu. Kemudian tugas, misalkan tugas Anda ada sekali nilainya 80, misalkan 80 tulis gitu. Tapi kalau misalkan tugasnya ada 2 kali misalkan ya, Anda bisa pakai average atau gini. Anda bisa menggunakan rumus gini, bukan average ya. Anda jumlahkan dulu nilainya, misalkan pertama 80, kemudian kedua Anda dapat nilai 70. Kemudian ini tutup kurung, Anda bagi 2. Nah, gini. Atau Anda misalkan sudah tahu, oh total tugas saya nilainya 75, tulis saja 75 gitu. Kemudian UTS-nya, misalkan ada UTS dapat nilai 80, kemudian UAS-nya Anda dapat nilai 70. Nah, berapa nilai akhirnya? Nah, nilai akhir ini dihitung dengan rumus seperti ini. Sama dengan, buka kurung ya, berarti nilai kehadiran ini dikalikan dengan 10%, kemudian tutup kurung, ditambahkan, buka kurung lagi, nilai tugas
dikali dengan 20%, kemudian tutup kurung ditambah dengan buka kurung ya, nilai UTS dikali dengan 30%, tutup kurung ditambah buka kurung lagi nilai UAS dikali dengan 40%, tutup kurung. Nah, itu rumusnya. Kemudian di enter. Maka nilai Anda adalah 75,75. Seperti ini. Nah, misalkan Anda ingin membandingkan nilai Anda dengan teman Anda dan Anda tahu persis nilai kehadiran teman Anda berapa gitu. Misalkan di sini NPM 20.01.0075 gitu. Kemudian namanya misalkan Basuki gitu. Anda tahu dia hadir di bawah Anda. Misalkan dia pernah absen 3 kali, berarti dia hadir 13 kali ya. Dengan 13 gitu ya, dikalikan dengan 100/16. Nah, berarti 81,25. Kemudian nilai tugasnya dia lebih kecil, misalkan 60. Kemudian nilai UTS-nya, ini rata-rata tugas ya, misalkan udah Anda hitung 60 gitu. Atau mau pakai rumus seperti di atas tadi ya nggak masalah, silakan. Kemudian UTS-nya dia dapat 70, kemudian UAS-nya juga 70 gitu. Maka nilai akhirnya berapa? Nah, ini tidak perlu Anda tulis ulang nilai rumusnya, Anda tinggal tarik aja begini. Nah, berarti nilainya ini. Nah, sekarang bagaimana nilai huruf itu muncul? Berdasarkan aturan ini tadi, bahwa 80 ke atas itu A, 70 sampai 79 B dan seterusnya, itu rumusnya begini. Oke, kita pakai logika if, berarti sama dengan if buka kurung gitu ya. Nah, ini sebagai logical testnya, nilai akhir ya. Jika nilai akhirnya gitu, jika nilai akhirnya itu lebih besar atau sama dengan 80 ya, maka nilainya adalah A gitu. Kemudian kembali lagi pakai if lagi ya, buka kurung, logical testnya tetap di sel tersebut ya, H4 ya. Ini lebih besar sama dengan 70, maka B. Titik koma lagi, if buka kurung, nilai akhir lagi, jika nilai akhirnya lebih besar sama dengan 60, titik koma, maka nilainya C. Titik koma lagi, if buka kurung ya, H4 atau nilai akhir lebih besar sama dengan 50, maka nilainya adalah D. Selain itu, titik koma langsung saja kita isi dengan E. Nah gitu. Aduh, sorry. Nah, tutup kurungnya sesuai dengan jumlah kita buka kurungnya. Nah, gitu. Kalau sudah kita enter. Nah, jadi nilainya begitu. Tidak ujuk-ujuk muncul nilai A, B, C, D atau E, terserah dosennya gitu ya. Tidak, tapi dosen pasti menghitung semua komponen nilai yang Anda dapatkan selama proses kuliah dalam 1 semester. Itu nilainya B. Nah, kalau misalkan Anda mau nilai A, sebenarnya dari awal perkuliahan mungkin di semester berikutnya Anda bisa atur strateginya. Maka kalau tugasnya kecil, maka Anda maksimalkan misalkan di UTS. Misalkan UTS ini 85 gitu. Nah, kemudian UASnya dinaikkan lagi jadi 80 gitu. Maka nilainya A gitu. Tapi kalau UASnya Anda misalkan dapatnya 30, ya nilainya C ya. Apalagi kadang-kadang mahasiswa itu selalu, Pak saya hadir terus gitu ya. Ya oke lah, anggaplah ini nilainya 100 gitu. Berarti hadirnya 16 kali misalkan ini 16 kali gitu. Nah, 100. Tapi masih C ya, karena memang komponen kehadiran ini itu bobotnya kecil 10%. Jadi nggak bisa jadi andalan juga ya. Nah, anggaplah ini juga 100 gitu kan. Nah, ini juga masih B. Tidak selalu yang hadir terus itu nilainya A, tidak. Tapi semua komponen itu menentukan nilai akhir mahasiswa ya. Kita rapikan, kita letakkan atau kasih border, kemudian ini mungkin kita bisa atur kasih arsiran ya. Kemudian pol ini mungkin kasih wrap text juga. Nah gini, nah, udah lebih rapi ya. Ini mungkin bisa dibuat di tengah. Oke, ini juga di tengah. Nah seperti itu ya. Jadi seperti itulah dosen itu memberikan nilai di akhir semester ya. Jadi sebenarnya bukan memberikan sih, tapi membantu merekap nilai mahasiswa lah ya. Dan mungkin kalau ada dosen yang banyak sih ya, yang mungkin ketika nilainya, waduh nilainya masih mungkin 59 kan D ya.
Oh kan sayang sekali loh 59 kan. Nah, ada kadang-kadang yang dosen baik hati ditambahkan sehingga nilainya jadi 60 atau lebih sehingga jadi C gitu kan. Ya, seperti itulah. Nah, kalau Anda sudah tahu perhitungannya seperti apa, aturannya seperti apa, kemudian Anda merasa janggal, merasa dirugikan misalkan, Anda tahu persis nilai Anda berapa, silahkan Anda boleh konfirmasi atau menanyakan kepada dosen, nggak masalah. Tapi sekali lagi lihat juga karakter dosennya. Kalau selama ini mungkin ya Anda tentu sudah paham lah ya karakter dosennya seperti apa. Kalau sekiranya bisa selama ini mungkin punya pengalaman, oh boleh kok dosennya menyampaikan, boleh silahkan konfirmasi nilai kalau misalkan siapa tahu salah hitung dan sebagainya ya. Mungkin itu, terima kasih, mudah-mudahan kuliah Anda lancar dan mendapatkan nilai yang memuaskan serta lulus dan cepat dapat kerjaan sesuai dengan keinginan Anda. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.